Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan channel Pak Eko di sini ya. Pada video kali ini saya mau melanjutkan pembahasan tentang soal-soal UTBK dan pada video ini akan dibahas tentang fluida. Untuk yang baru pertama kali bergabung atau melihat video ini ya, ini adalah channel pendidikan yang isinya tentang pembahasan soal-soal UTBK dan juga pelajaran fisika SMA. Baiklah, untuk lebih cepatnya kita lanjutkan pembahasan untuk soal yang pertama. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2015 ya. Sebuah balok plastik mengapung di sebuah bejana cairan. Volume balok yang berada di atas permukaan cairan adalah 3 cc. Kemudian jika massa balok itu adalah 14,4 gram dan massa jenis cairan itu adalah 1,2 gram per cc, volume balok adalah bla bla bla. Ya, ini kita gambarkan dulu ya. Baiklah, saya gambarkan dulu kira-kira sketsanya. Ini misalkan cairannya, permukaan cairan. Di sini ada, nah, misalnya begini. Di sini ada yang di sini 3 cc. Kemudian massa jenis fluidanya adalah 1,2 gram per cc ya. Kemudian massa bendanya, massa baloknya adalah 14,4 gram ya. Baiklah, kita buat satuan yang standar ya supaya lebih enak. Massa jenisnya adalah yang ini misalnya 1 gram per cc. 1 gram per cc itu sama dengan berapa? 1 gram per cc itu kalau gram dijadikan kilogram 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian dibagi dengan 1 cc itu cm kubik ke meter kubik itu 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, jadi 1 cc, 1 gram per cc itu sama dengan 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik gitu ya. Nah, sekarang dari sini kita bisa gambarkan gaya-gayanya ya. Gaya-gayanya saya gambarkan di sini. Titik, anggap saja ini homogen, berarti titik tangkapnya di sini. Tengah-tengah. Ini gaya berat. Kemudian ada gaya ke atas. Ini gaya Archimedes. Berarti di sini FA sama dengan gaya berat. Gaya ke atas itu sama dengan rho fluida dikalikan G dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida sama dengan gaya berat. Karena di sini sudah ada masanya, kita tidak usah pakai rho, langsung saja M kali G gitu ya. G-nya dicoret gitu ya. Rho-nya fluida kalau 1 gram per cm sama dengan 1000, maka 1,2 ini menjadi 1,2 kali 10 pangkat 3. Satuannya kilogram per meter kubik dikalikan volume benda yang tercelup dalam fluida sama dengan massanya yaitu 14,4 gram dijadikan kilogram itu adalah 10 pangkat min 3. Berarti dari sini ini satuannya adalah kilogram. Kemudian kilogram-kilogramnya dicoret, maka volume benda yang ada dalam fluida itu sama dengan 14,4 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 1,2.
Ini satuannya yang atas kilogram, yang bawah sudah dicoret tadi ya. Satuannya menjadi meter kubik. Ini 10 pangkat 14,4 dibagi 1,2 itu adalah 12 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini sama saja dengan 12 cc. Ya, berarti yang atas tuh 3 cc, yang bawah 12 cc. Berarti volume keseluruhannya adalah 3 ditambah 12. Jadi jawabannya adalah 15 gitu ya. Jadi begitu untuk jawaban soal yang pertama. Berikutnya soal SBMPTN tahun 2013. Ini mengenai tekanan pada beberapa posisi ya. Posisinya 5.000 di atas permukaan laut, tekanan udaranya adalah setengah, tepat di atas permukaan air 1, 20 meter di bawah permukaan adalah 3. Sekarang kita ingatkan kembali untuk tekanan. Tekanan mutlak itu kalau di dalam fluida itu bisa dituliskan P sama dengan P0. P0 itu tekanan udara ditambah dengan rho GH. Nah, sekarang kita teliti satu persatu ya. Jadi untuk yang data yang pertama, ini jika tepat di permukaan air berarti rho GH-nya 0, berarti tekanan udara dari sini kita bisa dapatkan ini adalah nilai P0, P0-nya 1 ya. Nah, sekarang kita mencari untuk yang di sini ya. Tekanannya ini adalah 3. Jadi untuk yang data kedua, untuk data yang ini ya, data keberapa ini? Data ketiga. Ini P-nya adalah 3. P0-nya 1 plus rho dikalikan G dikalikan H-nya 20. Nah, dari sini ini 2 sama dengan rho G dikalikan 20. Artinya nilai rho dikalikan G itu sama dengan 2 dibagi 20 atau 0,1. Begitu. Jadi setiap rho GH dari sini ya, rho GH itu tinggal 0,1 dikalikan H gitu ya. Sekarang untuk 10 meter, kalau 10 meter berarti nilai rho GH-nya itu adalah 1 ya. 1, berarti dari 1 tambah 1 untuk yang A itu P-nya sama dengan 1 ditambah 1. Berarti ini adalah 2 atmosfer. Ini berarti jawabannya yang benar A. Kalau ingin teliti yang bawahnya itu ya salah ya. Jika kalau misalnya ini 50 ya, kalau misalnya pada kedalaman 50 berarti kan menghasilkan 5 atm. 5 atm terus ditambah dengan 1, harusnya ini 6. Ini salah. Ya. Pada kedalaman tertentu di bawah laut tekanan mendekati 0. Ya jelas salah, ini sudah ada tekanan udara luar ya. Kemudian pada ketinggian 2500 di atas permukaan laut tekanannya 0,75. Ini tidak bisa dipastikan ya. Jadi kalau pada ketinggian 5000, pada ketinggian 1500, kalau ini berapa ini? Separuhnya itu tekanannya lebih besar, tapi tidak bisa dipastikan ini tidak bisa dijawab ya. Ini juga tidak bisa ditentukan ya, tidak bisa ditentukan dengan pasti ya, tidak bisa ditentukan pasti. Yang pasti adalah A. Ini jawaban untuk yang soal kedua. Berikutnya adalah venturimeter. Untuk mengetahui laju aliran air digunakan venturimeter manometer terbuka seperti pada gambar. Luas tabungnya pada bagian yang lebar adalah 18 dan yang sempit adalah 9. Beda ketinggian antara ini adalah 15 cm. Laju air atau cairan yang lewat atau yang mau masuk itu berapa? Itu pakai persamaan yang cepat ya. V ya, V1 itu sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1 gitu ya. Jadi ini sama dengan
2, G-nya 10, hanya 15 kalau dalam meter adalah 0,15, dibagi dengan 18/9 kuadrat. Ini tidak usah dijadikan meter ya, sama saja ini perbandingan ya. Dikurangi dengan 1. Sehingga ini sama dengan, ini di bawahnya saja di sini, akar ini adalah 3 dibagi ini 2 kuadrat 4 min 1. Ini 3. 3 dibagi 3 berarti 1 akar 1 berarti 1. Jawabannya adalah 1 meter per sekon. Nah, ini jawabannya adalah C. Berikutnya untuk soal yang keempat. Sebuah tabung yang tingginya 1 meter diisi penuh air. Massa jenisnya 1 gram per cm kubik dan minyak tanahnya 0,9. Perbandingan tinggi air dan minyak agar dalam tabung tersebut tekanan hidrostatik di dasarnya adalah 9,6 kali 10 pangkat 3 Pascal. Saya gambarkan kira-kira ini tabungnya. Tabungnya begini ya. Nah, kemudian ini penuh ya. Tingginya ini 1 meter. Karena air dengan minyak itu campur tidak mau bersatu ya, bagian yang atas itu adalah bagian yang ringan, yaitu yang minyak. Kita misalkan di sini ya, saya nggak tahu nih berapa ya, hanya digambar saja kira-kira. Ini adalah tinggi kolom untuk minyak dan yang bawah ini adalah tinggi untuk air gitu ya. Tekanan di dasar ini, tekanannya itu P sama dengan tekanan yang dihasilkan oleh minyak, yaitu rho minyak dikalikan G dikalikan hanya minyak, ditambah dengan rho-nya air dikalikan G dikalikan hanya air. Tekanannya ini sudah diketahui 9,6, kurang ke kiri ya, 9,6 kali 10 pangkat 3 Pascal sama dengan rho minyaknya mana ini? Ini 0,9 gram per cm kubik ini kalau dijadikan ini sama dengan 900 ya, atau 0,9 kali 10 pangkat 3 ya. Kemudian dikalikan G-nya 10 dikalikan H minyaknya ditambah dengan punya air itu 1000, 10 pangkat 3 dikalikan G-nya 10 dikalikan hanya air. 10 pangkat 3-nya dicoret di sini. Jadi 9,6 sama dengan 9 HM ditambah 10 HA. Nah, dari sini kita bisa tuliskan HM ditambah HA itu sama dengan 1. Jadi kita pakai substitusi ya. Kita ambil dulu yang misalnya untuk HM-nya atau HA-nya juga boleh sama saja. HA sama dengan 1 min HM. Nanti ini kita masukkan ke sini sehingga didapatkan 9 HM ditambah 10 kali 1 min HM. Gitu. Ini sama dengan 9 HM ditambah 10 min 10 HM gitu ya. Jadi dari sini pindah ke sana, di sini adalah min HM, yang ini min 10 berarti min 0,4, berarti HM-nya sama dengan 0,4 meter. Berarti di sini ini adalah 0,4 meter, berarti di sini adalah 0,6 ya. Jadi perbandingan tinggi air ya. Jadi saya tulis di sini ini berarti 6/4. 6/4 atau 3/2. Jawabannya adalah D ya.
Jawabannya adalah D. Kemudian untuk sementara sampai di sini ya, soal supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk diikuti supaya mendapatkan update terbaru ya, pembahasan soal dari saya ya. Saya usahakan pembahasannya secara perlahan supaya mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.